Selamat mendengarkan podcast ini. Hari ini, saudara, tanpa disadari banyak orang yang tidak menghargai hidup. Sebab tidak mengenal hidup dengan benar. Dengan cara bagaimanakah seseorang tidak menghargai hidup? Dalam bentuk apa seseorang tidak menghargai hidup? Jika hidup itu diselenggarakan hanya untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan mengingini, menghasrati apa yang orang lain miliki. Mengingini segala sesuatu seperti yang orang lain pada umumnya ingini dan miliki. Atau sesuai dengan semangat zaman. Kalau seandainya kita hidup pada zaman batu, kita hanya mengingini buah-buahan yang bisa dipetik dengan bebas di hutan, menangkap ikan, dan memburu binatang-binatang yang bisa dikonsumsi di belantara hutan. Yang penting kebutuhan jasmani terpenuhi. Tetapi begitu masuk zaman perunggu, selain kebutuhan-kebutuhan tersebut plus perkakas perunggu, memasuki zaman besi plus perkakas-perkakas dari besi. Zaman berikutnya berubah lagi sampai zaman kita. Kalau zaman kita ini selain kebutuhan jasmani, orang juga mengingini deposito, apartemen, mobil, barang berbranded, pakaian modis, kekuasaan, kehormatan, dan lain sebagainya yang tersedia di zaman modern ini. Dan itulah irama hidup manusia pada umumnya yang sudah terlanjur mengakar kuat di dalam jiwa dan sudah menjadi standar. Dan manusia pada umumnya, manusia modern, telah terjebak dalam belenggu ini. Dan telah terjebak dalam belenggu ini. Saya ulangi, seandainya saudara dan saya hidup pada zaman batu, kita tidak mengingini deposito, apalagi apartemen dan mobil, dan memang belum ada, belum ditemukan. Dan tidak terbersit keinginan memiliki barang-barang itu. Memasuki zaman perunggu, orang sudah mengingini perkakas perunggu. Memasuki zaman besi, orang sudah mulai memburu perkakas dari besi dan seterusnya. Dan manusia telah terbiasa dengan cara hidup seperti itu. Padahal tubuh jasmani kita ini sementara, saudara. Dan segala sesuatu yang diingini, dihasrati, yang tersedia di bumi yang telah terkutuk ini, fana adanya. Sedangkan manusia itu memiliki jiwa dan roh yang kekal. Yang kesadarannya akan berlanjut terus, tiada henti di kekekalan. Coba saudara renungkan. Hal ini bahan renungan yang sangat berharga. Kalau kita hidup pada zaman batu, kita hanya mencari pemenuhan kebutuhan jasmani. Pada zaman berikut ketika manusia menemukan perunggu, orang mulai memburu perkakas perunggu. Dan seterusnya. Zaman berubah. Sampai zaman kita lebih banyak lagi yang diingini. Dan tidak akan pernah habis. Kalau 100 tahun ke depan dunia belum kiamat, kita tidak tahu lagi apa yang diingini manusia setelah itu. Setelah pemenuhan kebutuhan jasmani dengan plus-plusnya tadi, apakah ada lagi? Padahal manusia itu makhluk abadi, jiwa dan rohnya kekal. Tubuhnya memang sementara. Tubuh ini memang harus dihidupi, saudaraku. Harus. Tetapi plus-plusnya ini loh, yang bisa membuat manusia tidak mengenal hidup dengan benar. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus menyadari bahwa dunia ini hanya hulu, headwaters,
headwaters, hanya hulu. Mengalir hanya 70-80 tahun menuju hilir, downstream, hilir yang muaranya adalah lautan kekekalan. Dan banyak orang sama sekali tidak menyadari hal ini. Seharusnya kehidupan di bumi ini dihargai dengan cara melakukan apa yang mendatangkan kekekalan yang baik, bukan kekekalan yang celaka. Sebab bicara soal kebutuhan jasmani itu relatif sesuai dengan zamannya. Kalau hidup pada zaman perunggu, ya saudara hanya menginap perkakas perunggu. Kalau hidup pada zaman batu, saudara tidak pernah memikirkan perkakas perunggu, apalagi deposito, apalagi pakaian modis. Hulu hanya 70-80 tahun. Mestinya hidup ini dihargai dengan cara melakukan apa yang mendatangkan kekekalan yang baik, bukan kekekalan yang celaka. Firman Tuhan mengatakan bahwa semua orang akan dibangkitkan. Sebagian menuju kehinaan atau kengerian kekal, dan yang lain akan menuju hidup kekal, kemuliaan. Manusia diperhadapkan kepada dua pilihan ini. Manusia pasti jatuh satu di antara dua pilihan ini. Daniel pasal 12. Daniel pasal 12. Daniel pasal 12. Ayat yang kedua, saudaraku. Daniel pasal 12 ayat yang kedua. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun. Sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Saudaraku sekalian, ini bukan untuk menakut-nakuti saudara. Saya percaya ini firman Tuhan. Ini tuntunan Tuhan. Kalau saudara mau percaya dan menerima, saudara waspadalah. Karena saudara pasti salah satu dari dua kemungkinan ini. Kehinaan kengerian kekal atau kemuliaan kekal. Kalau mereka yang hidup pada zaman sebelum anugerah tidak memahami kehidupan dengan baik, tetapi hendaknya kita tidak demikian. Sebagai umat perjanjian baru, kita mendapat kesempatan untuk memilih hidup secara luar biasa. Hidup secara luar biasa sebagai anak-anak Allah yang memahami hidup dengan perspektif ilahi. Dengan cara pandang Tuhan. Yaitu hidup sebagai anak-anak Allah yang dikembalikan kepada rancangannya semula. Dan ini dekade yang luar biasa. Ini masa yang luar biasa. Di Injil Matius pasal 13, Matius 13 ayat 17, ada pernyataan seperti ini, saudaraku. Ya, Matius pasal 13 ayat 17 ada pernyataan seperti ini. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya. Dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Terus? Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Ya, ini soal penabur ya. Kalau sudah membaca konteksnya itu benih yang ditabur, saudaraku. Benih itu firman. Firman itu bagi kita orang Kristen, bagi orang percaya, pusat pusarannya, episentrumnya di Injil. Memang Injil itu kadang-kadang kalau tidak dipahami seperti rentetan cerita sederhana. Tetapi pernyataan-pernyataan Tuhan yang singkat seperti epigram itu mengandung kebenaran yang luar biasa. Yang harus ditemukan
maknanya. Nah, persoalannya apakah kita mengerti apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus? Yang banyak nabi dan orang benar ingin melihat dan mendengar. Jika tidak, maka kualitas hidup orang Kristen tidak berbeda dengan mereka yang hidup sebelum zaman anugerah, sebelum zaman Tuhan Yesus, atau yang hidup pada zaman anugerah tetapi tidak mendengar Injil dengan benar atau bukan orang percaya. Kalau seseorang tidak punya manual book untuk mengoperasikan satu alat elektronik, tidak salah karena dia tidak tahu bagaimana mengoperate. Tapi kalau dia punya manual book atau buku petunjuk untuk mengoperate, lalu dia tidak belajar buku petunjuknya, sehingga barang elektronik itu tidak dapat digunakan, itu salah besar. Sebelum zaman anugerah, sebelum zaman Injil diberitakan, orang tidak mengenal apa itu hidup. Tetapi Tuhan Yesus datang untuk mengembalikan manusia kepada rancangan Allah semula. Menjadikan manusia sebagai anak-anak Allah seperti rancangan semula. Lalu kita tidak belajar Injil, maka saudara yang tidak mendengar Injil akan memiliki kualitas yang rendah. Tidak berbeda dengan orang yang hidup sebelum zaman anugerah, atau seperti mereka yang hidup di zaman anugerah tetapi bukan orang percaya. Dalam hal ini kita bisa mengerti mengapa banyak orang Kristen yang kualitas hidupnya rendah, bahkan lebih buruk dari orang-orang non-Kristen. Mengapa? Sebab tidak mengenal apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Karena tidak belajar. Dan yang menyedihkan pula, tidak banyak yang sungguh-sungguh mau mengajar kebenaran murni yang diajarkan Tuhan Yesus. Ada seorang bapak, dia bertanya, kalau orang tidak memahami yang diajarkan Pak Eras, maka orang akan tinggal di rumah duduk-duduk, nggak usah kerja, pokoknya cari Tuhan saja, surga saja. Tapi kalau orang memahami yang diajarkan Bapak, katanya, orang bekerja keras dan seterusnya. Iya. Sekarang kami itu mengerti, kami memahami maksud Bapak. Tetapi bagaimana kami melakukannya dalam hidup? Itu pertanyaannya. Saya jawab begini. Dengarkan CD khotbah saya. Kalau mindsetmu belum dirubah, you tidak nyambung. Tidak ngerti. Tidak cukup saya bicara 1-2 jam dengan saudara. You harus belajar Injil. Sampai Anda menemukan the only reason you live. The only purpose we have. Sampai kamu tahu apa tujuan kita hidup ini. Kalau enggak, you nanti paling sibuk bagaimana ngurus gereja, jadi aktivis, menyiapkan fasilitas. Bukan enggak boleh. Tapi lebih dari semua ini adalah bagaimana Anda mengenal apa itu hidup. Learning is the beginning of wealth. Belajar itu awal dari sebuah kekayaan. Learning is the beginning of health. Belajar itu permulaan dari sebuah kesehatan. Kalau dulu saya tidak tahu tentang kesehatan, saya makan sembrono, ya tidak salah. Sekarang saya tahu banyak, saya tidak boleh tidak sehat. Dan saya mulai ditegur Tuhan bahwa makan sembarangan itu dosa. Kenapa? Kalau saya sakit, saya tidak efektif melayani, banyak jiwa-jiwa tidak selamat. My fault. I am wrong. Saya salah. Itu masalahnya. Pada waktu saya berdoa, Tuhan sudah berbicara beberapa poin yang saya tidak perlu malu mengatakannya kepada saudara. Seperti misalnya waktu saya berdoa begini, Tuhan, aku mau melayani Engkau. Tuhan berbicara begini, diam. Ya Tuhan, aku mengasihi Engkau. Diam. Saya tidak tahu maksudnya. Kemudian saya mengerti. Tuhan berkata, lakukan. Termasuk ini. Kamu tidak menahan nafsu makanmu. Kamu melukai aku. Tubuhmu itu milikku.
Aku mau pakai maksimal. Tapi demi lidahmu, kamu tunduk dan mengalah. Rusak nanti fisikmu. Ya Tuhan, maafkan aku Tuhan. Bahkan untuk kelas saya saja Tuhan sempat berbicara begini saudara. Waktu saya doa pagi. Kamu itu masih ada main-mainnya. Kamu itu main-main dengan hidup. Wah, kalau kelas saya masih berkategori ada main-mainnya, bagaimana dengan jemaat? Learning is the beginning of wealth. Learning is the beginning of health. Learning is the beginning of spirituality. Jadi spirit rohani, kerohanian. Searching and learning is where the miracle process all begins. Jadi mencari firman, belajar firman itu tempat di mana proses mujizat semua bisa berlangsung. Makanya saya katakan, dengarkan sidik khotbah saya. You sibuk, you punya jabatan begitu tinggi. Wah, urusannya banyak ini. Tapi kamu dengarkan sidik khotbah saya. Saya tidak bisa bicara, sebab saya sendiri bisa berubah ini juga setelah saya mengerti kebenaran begitu banyak. Saya harus mengatakan, saya tidak membutuhkan kamu punya jabatan lalu kamu direktur, uang kamu banyak. Enggak, buat apa? Jangan main-main, you secakap apapun, kamu sekaya apapun. Ini ditujukan kepada siapapun, saudara, siapapun. Yang kubutuhkan kamu mengerti firman. Dan kamu bisa diubahkan dan jangan main-main dengan hidup ini. Tanpa disadari, saudaraku sekalian, banyak orang yang terjebak dengan pola hidup yang salah. Dan sebagian besar saudara juga salah, ya. Kenyataan yang ada sekarang ini banyak orang Kristen tidak siap memasuki kehidupan yang luar biasa sebagai anak-anak Allah yang memiliki Injil Kerajaan Allah. Injil Kerajaan Allah itu luar biasa. Ini bukan sekedar belajar teologi dengan gelar STH lalu bisa mengajar dan mendebat orang lain. Coba rendahkan hatimu. Kalau kita mengenal kebenaran, kita akan merasa kita seakan-akan baru mengenal hidup dan belajar mengenakannya. Kalau Anda sudah merasa pintar, ya terserah. Jangan sok pintar, perlu pewahyuan. Perlu pewahyuan, saudara. Banyak orang Kristen yang tidak siap karena tidak bersedia menjadi anak-anak Allah. Maka Injil tidak menjadi kabar baik bagi orang itu sebab tidak mengubah secara signifikan. Bahkan tidak mengubah sama sekali. Ketidaksediaannya menjadi anak Allah itu nampak dari keengganan dan kemalasannya belajar Injil dan tidak bersedia meninggalkan percintaan dunia. Dua hal ini. Tidak sungguh-sungguh belajar Injil, karena tidak sungguh-sungguh belajar Injil, tidak sanggup keluar dari belenggu dunia. Anda jangan merasa hebat. One is never too old to learn. Tidak ada orang yang terlalu tua sampai tidak bisa belajar. Semua kita harus belajar. Tua, muda, besar, kecil. Jangan rasa hebat. You are nothing, sir. You are nothing. You nggak ada apa-apanya. Jangan sombong. Nggak ada apa-apanya. You nggak terhormat walaupun Anda kaya. Nggak terhormat walaupun Anda tua. Tua itu otomatis. Semua kita tua. Tapi dewasa itu pilihan. Berkenaan dengan hal ini, dalam Injil ditunjukkan orang-orang yang tidak bersedia mengikut Tuhan Yesus. Sehingga kehilangan kesempatan yang sangat berharga. Misalnya di Lukas 9, saudaraku. Lukas 9, 57, 62. Hal mengikut Yesus. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau, kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku."
Tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah. Saudaraku sekalian, orang-orang ini mau mengikut Tuhan Yesus tetapi tidak mau membayar harga pengikutannya. Banyak orang Kristen tidak tahu atau tidak mau tahu bahwa mengikut Tuhan Yesus ada harganya. Dan harganya sangat mahal. Dan banyak orang Kristen mau serba gratis. Memang kalau hanya beragama Kristen itu nyaris gratis, saudaraku. Hanya ke gereja, mengaku Kristen itu murah. Zaman kita ini murah. Tapi kalau zaman gereja mula-mula mengaku Kristen itu mahal. Sebab harus rela mati digantung. Tapi hari ini mengaku Kristen aman, ya. Kalau hanya beragama Kristen sekarang ini murah dan nyaris gratis. Tetapi orang-orang seperti ini tidak memiliki keselamatan. Ya, garis bawahi ya, tidak selamat. Kalau saudara hanya beragama Kristen, Anda tidak selamat. Sedangkan mengikut Tuhan Yesus artinya mengikuti cara hidupnya, mengerti apa yang diajarkan Tuhan dan mengenakannya dalam hidup. Jadi semua orang Kristen, terutama pendeta dan aktivis, itu tidak boleh menghindar untuk berani mengaku kalau Yesus Tuhan hidup pada zaman sekarang, dia seperti aku. Kurang berani berkata begitu, jangan jadi orang Kristen. Sebab Kristen artinya to be like Christ. Kalau jemaat agak terseok-seok, oke, kita maklum karena baru bertobat atau begitu terhambat pertumbuhannya. Tetapi kalau aktivis, pendeta, tidak boleh punya alasan. Sebab dia tampil di depan. They have to be a role model for every person, for people. Semua orang. Harus. Dan mengikut Tuhan Yesus itu artinya ikut jejaknya. Saya tidak memaksa saudara. Kalau saudara mau, nah, silakan. Itulah keselamatan. Dikembalikan ke rancangan semula. Dan Tuhan Yesuslah model manusia yang dikehendaki oleh Allah. Ya jangan takut orang ngomongin apa tentang Anda. Sebab Anda baik pun akan bisa dipandang salah. Ini harganya sangat mahal, yaitu segenap hidup. Tetapi kalau saudara mengikuti cara hidup Tuhan, belajar apa yang diajarkan dan melakukannya, itu berarti keselamatan. Mengikut Tuhan Yesus harus bersedia hidup seperti dia hidup. Filosofinya adalah tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Itu filosofinya. Mengikut aku. Serigala punya liang, burung punya sarang, anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Mengikut aku. Artinya bersedia tidak mencari kenyamanan hidup. Inilah hal yang tersulit yang dihadapi orang Kristen. Sebab dengan mengenakan kebenaran ini, maka ia akan mulai merasa hidup tidak wajar. Tetapi sesungguhnya inilah cara menghargai hidup itu. Inilah cara menghargai hidup itu. Kalau orang-orang yang hidup pada zaman perjanjian lama tidak mengerti hidup ini apa, ya tidak salah. Tetapi banyak nabi dan orang benar ingin mendengar apa yang kamu dengar, ingin melihat apa yang kamu lihat. Ini loh yang diajarkan Tuhan. Lalu kita yang punya manual book tidak mengoperate hidup kita dengan cara yang benar. Celaka. Kekristenan itu begini, saudara. Kalau saudara tidak bersedia, ya saya harus terpaksa ngomong begini. Tuhan pun mengajarkan. Kalau orang tidak menerima kamu, kebaskan debu dari kakimu. Percuma. Dan saya sudah memulai langkah yang salah dulu. Dan saya harus membayar kesalahan itu panjang sampai hari ini.
Artinya, saya melayani tidak dengan motif yang betul-betul kuat seperti hari ini. Sehingga banyak orang-orang kaya, orang-orang terhormat yang merasa menanam jasa dalam hidup dan pelayanan saya. Itu tidak boleh. Dan sekarang saya membayarnya mahal. Ya saya harus membayarnya sebagai sopan santun dunia. Yang tentu dalam satu hari nanti saya berkata sorry. Jalan kita beda. You anggap saya tidak tahu budi, terserah. Tapi saya mau ke surga. Kalau you mau ikut, you ikut cara hidup saya. Entah bagaimana keadaanmu, ekonomimu, pangkatmu, gelarmu, you harus ikut cara hidup Tuhan Yesus yang saya peragakan. Jangan banyak mulut. Tunjukkan tindakan nyata dari kehidupan seorang yang mengasihi Tuhan. Kasih rumah tanggamu, kasih istri anak-anakmu, jadilah berkat bagi orang di sekitarmu. Dimulai dari hal-hal itu. Kalau itu ya saudara, orang-orang dunia tidak mengerti hidup yang benar, kita kan tidak salahkan karena mereka tidak tahu. Kita punya Injil. Learning is the beginning of wealth. Wealth, kekayaan. Kenapa kita tidak belajar sungguh-sungguh? Jangan saudara merasa terintimidasi seakan-akan pengajaran saya paling benar lalu Anda dipaksakan untuk belajar. Begini loh saudara, kalau saudara menganggap saya kurang benar, Anda cari pendeta lain yang mengajar lalu dengarkan dia. Yang penting you selamat sama dia. Saya sangat rela. Nah kalau saudara ada di sini kan saya mesti bicara sekeras ini, setegas ini. Sampai Anda bisa berkata, the only purpose I have is knowing the truth. To know the truth. Worship Him. Serving Him. To serve Him. Begitu. Melayani dia. Mengenal dia. Pada umumnya manusia hanya untuk memenuhi kebutuhan jasmani. Dan mengingini apa yang orang lain miliki sesuai dengan semangat zamannya. Zaman kita semangatnya apa? Barang berbranded, duit, deposito, apartemen, apalagi. Nah kalau saudara hidup pada zaman batu, bayangkan, itu bisa terjadi loh. Untung Anda hidup di zaman hari ini, kalau Anda hidup pada zaman batu, Anda tidak mengingini apartemen, karena memang gak ada apartemen. Artinya gak ada barang lain kecuali Anda hanya hidup. Juga telanjang badan. Atau mungkin hanya kulit binatang yang jadi cawat. Sekarang kita hidup di zaman modern. Lebih berat sebenarnya. Karena lebih banyak berhalanya. Saudaraku, kita ini orang-orang yang benar-benar istimewa. Istimewanya terletak pada kesempatan mendengar Injil. Kita memiliki Roh Kudus yang menuntun kita kepada segala kebenaran. Bahkan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi kita. Agar kita serupa dengan Yesus. Tidak gampang loh pendeta berbicara. Kita harus menjadi contoh. Kalau Tuhan Yesus hidup pada zaman sekarang. Kita harus berani berkata. Dia hidup seperti aku. Nggak gampang. Berapa mau dibayar? Berapa bisa digaji orang seperti ini? Sebab hidupnya akan direnggut untuk menyalipkan daging. Dengan segala hawa nafsunya. Nggak boleh salah ngomong. Nggak boleh genit. Apalagi selingkuh. Nggak boleh nyolong duit. Bercanda berlebihan saja juga sudah dinilai negatif loh. Masa Tuhan Yesus hidup pada zaman sekarang bercanda kayak pendeta ini? Masa Yesus hidup pada zaman sekarang matanya genit? Tapi nggak ada pilihan. Kita ada di hulu. Headwaters. Kita masih punya hilir dan muara keabadian. Dan kita hidup di zaman sekarang ini, kesempatan saudaraku sekalian, untuk menjadi anak-anak Allah dikembalikan ke rancangan semula. Semangat hidup kita harus semangat Tuhan Yesus. Yang dimotori dengan pernyataan, tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Itu spiritnya. Saya tidak mengajak Anda jadi miskin karena hal ini. Ini hidup yang luar biasa. Kalau cuman baik, Anda dengar kesaksiannya UJ. Salah seorang temannya bersaksi di TV. Pada waktu kami ada pertemuan, jemaahan, pembicara yang mesti hadir sakit. Diumumkan, karena SMS-nya diumumkan. Supaya pemimpin tidak dianggap menipu. Dia telepon UJ. Tolong Tat, ini masalahnya orangnya sakit.
Apa kata Ustadz Uci? Saya datang. Dia datang. Bisa jadi Ustadz yang mesti berkhutbah lebih kecil kelasnya dibanding Uci yang sudah termasuk pembicara papan atas di kalangan orang-orang muslim negeri ini. Dia datang. Nggak minta bayaran. Lalu masjid itu sedang butuh dana. Dia buka baju luarnya. Dia lelang. Duitnya dikasih. Nah yang begini juga dimiliki oleh mereka. Itu mengagumkan. Tuhan Yesus yang bisa menyaingi Tuhan Yesus itu mirip-mirip itu satu itu, Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama itu luar biasa juga kelasnya. Nah sekarang kita harus hidup seperti Tuhan Yesus. Artinya apa? Anda tahu bagaimana Siddhartha Gautama begitu hebat meninggalkan keagungan, kemuliaan, kejayaan istananya karena melihat orang miskin, melihat kematian orang jadi tua. Lalu dia menjadi seorang yang mengasingkan diri untuk mencapai kesempurnaan. Lalu pengikutnya, para pemimpin agamanya, sama mencoba hidup seperti Buddha Gautama, Siddhartha Gautama. Hanya selembar baju bawa tas. Nah kalau sekarang kita ikut Tuhan Yesus artinya apa? Apa nggak kerja juga? Bukan. Kita kerja. Kita cari duit. Kita terhormat. Kita berprestasi. Tetapi semuanya tidak kita hak untuk jadi milik kita. Kita berikan untuk kepentingan Tuhan. Itu yang luar biasa. Aku tidak pakai baju selembar seperti biku. Aku pakai jas yang harmoni dengan warnanya. Aku kerja. Aku cari uang. Aku mau berdiri di kakiku tanpa uang kolektif jemaat. Tetapi apapun yang saya bisa raih, tidak boleh kusisakan untuk diriku. Ku persembahkan buat Tuhan. Yang tahu siapa? Biar Tuhan yang tahu. Sebab hitungan belakangan. Nah rata-rata saudara itu sudah sesat. Anda studi, Anda berkarir, Anda berpangkat, Anda terhormat, Anda banyak duit. Anda memiliki itu untuk kesenangan sendiri. Belum nanti kalau kurang banyak, nanti kalau kurang banyak. Saya khotbah, renungan singkat di Praise and Worship. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Itu seperti candu. Kalau dagingmu udah biasa dipuaskan dengan makan, minum, dan seks. Kalau matamu dipuaskan dengan branded. Kalau kau bisa terhormat. Ini makin hari makin banyak. Mau makin dipuaskan. Itu terus. Ketika Anda sadar Anda mau menarik diri. Itu harus menarik diri dengan sungguh-sungguh. Dan mengalami yang namanya withdrawal effect. Jadi ada satu efek daripada menarik diri itu. Sakit sun kakopateson. Dan harus dialami rasa sakitnya. Meninggalkan keinginan daging. Meninggalkan keduniawian. Atau rasa sakitnya untuk mengenakan gairah hidup Tuhan Yesus. Tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Dulu ada lagu yang dinyanyikan saudaraku. Meskipun banyak susah. Tapi tidak jelas susahnya apa. Kalau cuma meninggalkan NTT, Parbotion, Siborong-Borong, Cilacap, Wonogiri dari mahasiswa sekolah teologi di Jakarta masih lihat Monas. Lalu merasa sudah menderita, bohong. Lalu dikirim ke satu daerah Banjarmasin jadi pengerja. Menderita, seberapa menderitanya? Pengalaman ya, saya nggak mencela siapa-siapa ya. Pengalaman, karena itu juga saya alami. Setelah kita punya kesempatan kaya, terhormat, kita balik lagi ke dunia. Bungkusnya pendeta, ambisinya sama. Kenapa saya bisa ngomong begini? Karena saya juga terjebak dalam kesalahan yang sama. Hari ini saya lebih kaya dari 20-30 tahun yang lalu. Tapi saya sadar akan kebenaran. Dan bagaimana merasa tidak memiliki apa yang ada pada saya hari ini. Itulah proses panjang, saudaraku. Meskipun banyak susah, menderita. Enggak, lu gak menderita. You punya penderitaan menurut versimu. Penderitaan yang benar itu dimiliki setiap orang Kristen ketika menarik diri dari percintaan dunia, keinginan daging. Kalau engkau punya gebetan, nih laki-laki nih, cantik, lebih cantik dari istrimu. Kalau engkau melihat dia, kau berkata, ku tinggalkan kamu. Itu sakit. Tapi cara begitulah engkau membuat menyenangkan Tuhan. Sakit itu. Kau merasa memiliki segala sesuatu. Keindahan dunia, kau berkata ini milik Tuhan.
Kapanpun Tuhan mau ambil, aku persembahkan. Sakit itu benar. Ini contoh yang saya bisa berikan, dan banyak hal lain yang pasti terjadi dalam hidupmu, yang kau bisa tahu. Kebiasaan-kebiasaan yang jahat, yang Tuhan tidak kehendaki, tinggalkan itu. Sahabat, pertemanan dengan orang-orang yang tidak takut Tuhan. Oh, teman dari 20 tahun yang lalu, dari 30 tahun yang lalu, tinggalkan kalau tidak membuat engkau mengasihi Tuhan. Pacarmu yang bukan seiman, tinggalkan kalau itu melukai Tuhan. Kehidupan Tuhan Yesus adalah kehidupan yang hanya diperuntukkan bagi Allah Bapa, yaitu melakukan segala kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Kita akan meletakkan kepala kita di mana? Langit baru, bumi baru. Tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya di bumi, tapi kita punya tempat untuk meletakkan kepala kita di langit baru, bumi baru. Kalau Anda nggak mau, Anda merasa khotbah saya ini berlebihan, saya kasih tahu, norak kamu. Buktikan kamu kampungan enggak. Suatu hari kamu akan pulang dengan telanjang dan tidak bawa apa-apa. Jangan sombong kamu. You are nothing. Jangan main-main kamu. Kecuali kamu gak akan pernah mati. Itu pun sengsara kalau hidup di dunia dengan tidak mati-mati, tahu. Nah, kesulungan yang kita miliki namanya hak kesulungan. Jangan ditukar dengan semangkok makanan, saudaraku. Seperti Esau dalam Ibrani 12 ayat 16 sampai 17. Jangan menukar hak kesulunganmu. Kesempatan untuk menjadi anak-anak Allah. Kesempatan untuk menjadi seperti gambar Allah semula. Jangan sia-siakan. Nah, banyak orang Kristen tidak menyadari hal ini. Mereka berpikir hak keselamatan mereka telah miliki. Sekali selamat, tetap selamat. Atau selamat dengan sendirinya dan tidak pernah hilang. Ini bodoh. Bodoh. Banyak hal-hal yang bodoh. Seperti misalnya Allah itu esa. Itu antikris berhasil membuat satu rumus. Allah itu satu. Tanpa menjelaskan satu itu apa. Kalau anak kecil satu seperti ini, itu anak kecil goblok. Ngerti gak? Satu bukan berarti satu seperti ini. Lalu berhasil. Lalu orang Kristen takut-takut gitu. Ngaku ke Allahnya itu ada bapak, ada anak. Kok takut? Oh, dari sononya memang begitu Alkitab. Ada bapak, ada anak. Allah tidak pernah kelihatan. Bapak tidak pernah kelihatan. Anak yang tampil. Kok dua, Pak? Satu dalam kehendak, satu dalam rencana, satu dalam keinginan. Lembaganya satu. Kok bisa gitu? Yang dari sononya gitu. Daripada ngaku Allah satu tapi gak jelas keinginannya. Sama dengan orang Kristen. Only by grace. Hanya karena anugerah. Anugerah itu apa? Pemberian cuma-cuma. Cuma-cuma itu yang gimana? Misalnya, yang mau makan cuma-cuma Jumat pagi bisa datang ke katedral. Maksudnya? Ya cuma-cuma. Lalu kamu kenyang sendiri, kamu mesti jalan ke katedral. Kamu mesti makan pagi. Kamu mesti antri dulu. Kamu daftar nama dulu. Itu pun kalau kau punya dua tangan untuk nyuap. Jangan disimplifikasi. Kristen selamat. Saya selamat, tetap selamat. Selamat itu apa? Itulah sebabnya dengarkan CD khotbah. Supaya punya pemahaman yang lengkap tentang keselamatan itu. Learning is the beginning of wealth. Belajar. Once is never too old to learn. Gereja yang belajar kebenaran dan merubah hidup orang. Saya bersedia untuk berubah. Saya mengajak sahabat-sahabat saya untuk berubah. Biar dunia membuktikan, saudaraku. Tidak perlu kita cari penilai. Tidak perlu. Yang penting kita bernilai di hadapan Tuhan. Berbahagialah orang yang setia sampai akhir. Amin.